bahwa hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Akan kita saksikan, akan digelar oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan siapakah yang terbaik dan siapakah yang paling benar. Saat itu akan Allah buktikan siapa yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa ahlul bidah. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, pertanda itu. Apakah ini yang dimaksud dengan gunung emas? Perhatikan Bapak Ibu. Ini di dasar di Sungai Efrat. Apa betul umur umat Islam akhir zaman ini, umur Islam umat Nabi Muhammad ini 1500 tahun? Satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Tusamma Iliyin, diberi nama Iliyin. Kenapa diberi nama Iliyin? Saking lembutnya kita orang beriman tidak merasa akan dicabut nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir nampaknya cukup banyak ya. Alhamdulillah. Ada 3.000 orang ini. Cuma yang jawab salam cuma 15 orang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya jika punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Nah, yang amin punya hutang. Ada pepatah mengatakan, ada pantun dari teman saya bukan saya. Matahari terbit dari barat itu tanda dekatnya hari kiamat. Jika memang kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa tud'u tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi atadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum ma'amal. Qila wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana walakin Allah yatagammadani bi rahmatihi. Al hadis wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin. Tidak kata yang bisa kita ucapkan mengawali ceramah di tabligh akbar malam hari ini di Masjid Al-Muhajirin, melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bisa bertemu, berkumpul melaksanakan salat maghrib berjamaah. Satu ibadah yang menjadi ciri kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menjadi bukti tauhid ada pada diri kita. Karena dasarnya salat adalah merupakan konfigurasi atau parameter tauhid bagi setiap individu muslim. Itu lihat dari salatnya. Salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa. Itulah kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua. Alhamdulillah tadi kita sudah menguatkan simpul tauhid dalam diri kita dengan salat maghrib berjamaah. Satu keberuntungan bagi kita, apabila kita berangkat dari rumah menuju masjid, maka dosa-dosa kita berguguran. Ketika dosa berguguran, maka jiwa kita makin ringan sehingga derajat kita makin tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Ma min 'abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah
Tidak ada seorang hamba pun yang keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, maksudnya masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali salat wajib, illa kanat khutuwatuhu, melainkan langkah demi langkahnya, ihdahuma, langkah yang pertama, khuttat anhu khotoyah, menggugurkan dosa-dosanya, wa ihdahuma turfa'u darajatah, langkah yang kedua meninggikan derajatnya. Kalau Bapak Ibu lihat nanti pulang dari masjid akan ada banyak dosa-dosa bergeletakan di jalan raya di perjalanan. Itu dosa-dosa kita. Ya, satu langkah kita melangkahkan kaki, jatuh dosa kita. Makin jauh seseorang dari masjid, makin banyak dosa-dosanya yang berguguran. Itulah kenapa yang paling beruntung orang yang paling jauh dari masjid, karena dosanya paling banyak yang berguguran. Ya, ketika dosa berguguran, dosa itu adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa kita, makin berat beban jiwa kita. Makin berat beban jiwa kita karena dosa, makin sumpek hidup kita. Makin sempit apapun jadi masalah. Tapi ketika dosa berguguran, jiwa kita ringan. Ya, karena bebannya berkurang. Ketika jiwa kita ringan, derajat kita naik di sisi Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ihdahuma turfa'u darajatah. Langkah yang kedua meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, adalah pilihan Allah semua, yang sudah Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, syukur kita kepada Allah SWT, kita i'tikaf sebentar dan nanti dilanjut pada Isya untuk menggelar majelis ilmu. Dan apa kata Rasulullah SAW? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah. Apapun yang terjadi selama kita berada di majelis ilmu, dia ada di jalan Allah. Misalnya nih Pak, kita lagi di masjid, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, matinya kita, itu fi sabilillah. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan, man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahadahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maka saya yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid ini bertahan untuk menuntut ilmu adalah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit berarti surga peminatnya sedikit memang. Bapak Ibu mau masuk surga? Bukan, yang jawab sedikit keneh itu. Ya, hafal nama-nama surga, Bu. Nah, sesuatu yang aneh bin ajaib. Ditanya mau masuk surga, mau. Hafal nama-nama surga? Enggak. Kalau kita pengen masuk surga tapi tidak hafal nama-nama surga, di padang mahsyar nanti dijamin salah alamat, Bapak Ibu. Ya, hati-hati di padang mahsyar nggak ada Google Map, Bapak Ibu ya. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Oke. Surga yang pertama adalah surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Di bawah surga Firdaus ada surga Aden. Di bawah Aden ada Naim. Di bawah Naim ada Ma'wa. Di bawah Ma'wa ada Darussalam. Di bawah Darussalam ada Darul Maqamah. Paling bawah Baitul Ma'mur. Hafal? Gimana ini? Mau masuk surga nggak hafal surga? Jangan-jangan hafalan neraka ini. Neraka nggak usah dihafalin. Kita tidak berminat memasukinya ya. Baik Bapak Ibu, kita ulang. Surga yang pertama surga apa? Di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Jemaah, jadi masuk surganya? Kok nggak hafal nama-nama surga? Masya Allah. Ya, di bawah Darussalam ada Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur ada Al-Muhajirin. Loh, dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Betul? Ada jaminan surga kalau kita pergi ke mall? Tidak ada.
Maka itu Bapak Ibu sekalian Allah makmurkan masjid kita, masjid siapapun selama dia ahlus sunnah wal jamaah kita makmurkan, karena semua kita hakikatnya adalah sama bersaudara. Yang menentukan siapa yang paling benar adalah Allah, bukan kita. Kenapa? Karena kebenaran datang dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Betul jemaah? Jadi klaim paling sunnah itu dari Allah, bukan dari manusia. Betul? Mana nih suaranya jemaah? Baik, salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, makhluk Allah yang paling pertama diciptakan. Ketika alam semesta belum ada, nama Rasulullah sudah Allah sandingkan di samping nama Allah. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam bernafas, lalu Nabi Adam bersin mengucapkan hamdalah. Kagum para malaikat. Baru pertama hidup, ucapan yang pertama keluar adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Baru pertama hidup, ucapan yang pertama keluar adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat, sehingga para malaikat termasuk malaikat Jibril mengatakan yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab yahdikumullah wa yuslihu ba'dakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, maka tampak arsy Allah yang sangat indah. Takjub Nabi Adam dengan indahnya arsy Allah. Kembali Nabi Adam mengeluarkan kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi Adam. Maka kemudian tampak di hadapan Nabi Adam pilar-pilar arsy Allah menopang kokoh arsy Allah tadi. Dan di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tadi tertulis dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Rasulullah SAW sudah Allah sandingkan di samping nama Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Bapak Ibu, jadi sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun sebelumnya, nama Rasulullah sudah ada. Jadi yang pertama diciptakan Rasulullah apa Nabi Adam? Jawab. Oi, jawab. Masih ada. Ya. Hakikatnya yang pertama diciptakan adalah Rasulullah SAW. Namun yang pertama dilahirkan adalah Nabi Adam. Kenapa Rasulullah SAW pertama diciptakan namun terakhir dilahirkan ke muka bumi? Bapak Ibu, siapapun pasti memahami bahwa hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Innamal hayah asratun bainal haqqi wal batil. Maka berbicara pertarungan antara hak dan batil ini, yang ditunggu-tunggu tentu bukan babak penyisihan, bukan babak semifinal, tapi babak final. Betul? Karena babak final menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka ketika berbicara babak final, tentu yang diturunkan bukan pemain yang ecek-ecek, bukan pemain cadangan, tapi yang diturunkan adalah pemain yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, yang paling mulia, dilahirkannya di babak final, diutusnya di babak final untuk membuktikan kebenaran Allah sebagai Tuhan kita, pencipta alam semesta. Kedua, membuktikan Islam fitrah kita. Ketiga, membuktikan kualitas kemuliaan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Maka beruntunglah kita berada di akhir zaman menjadi umatnya. Kenapa demikian? Karena Allah lahirkan kita di babak final. Betul Bapak Ibu? Betul. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah pertarungan hak dan batil berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tidak. La tantahi asiratu bainal haqqi wal batil bi wafati Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti pertarungan hak dan batil dengan wafatnya Rasulullah SAW. Lakinna yattasilu wa yastamiru ila nihayatiha. Tapi sekarang sampai kepada babak yang terakhir. Berbicara babak terakhir, maka pertarungannya dahsyat luar biasa. Artinya tidak lama lagi Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa besar
akan kita saksikan, akan digelar oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan siapakah yang terbaik dan siapakah yang paling benar. Saat itu akan Allah buktikan siapa yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa ahlul bid'ah. Betul? Bukan sekarang. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu ini adalah beberapa rangkaian peristiwa besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam beberapa hadisnya. Peristiwa paling atas saya sepakat jika Perang Dunia Ketiga. Di bawah Perang Dunia Ketiga munculnya Imam Mahdi, di mana munculnya Imam Mahdi akan ditandai oleh beberapa peristiwa. Nah, kita bahas malam hari ini. Kemudian perang yang pertama dilakukan oleh Imam Mahdi adalah perang melawan Arab, melawan Jazirah Arab, bukan melawan Amerika, bukan melawan kapitalis, bukan melawan komunis, tidak, tapi melawan kemunafikan raja-raja Arab, melawan kemunafikan bangsa Arab. Kita saksikan Maulid dilarang di Saudi Arabia, tapi Halloween diizinkan. Aneh, betul? Situs-situs kenabian dihilangkan. Maka kita kehilangan jejak kenabian Rasulullah SAW. Nah, ini nanti akan terjadi. Berbagai macam kemunafikan yang terjadi di tanah Arab akan sampai pada titik klimaksnya dengan terbunuhnya pemimpin Ibnu Saud di akhir zaman. Sehingga 3 putra mahkota itu berperang, berselisih untuk memperebutkan kekuasaan, tapi mereka tidak berhasil karena yang berhasil menjadi pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Yakin saya. Meyakini munculnya Imam Mahdi wajib. Tidak yakin berarti ada penyakit dengan imannya. Para ulama sepakat iman kepada Imam Mahdi adalah mutawatir ma'nawi. Maka mengingkari hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah mutawatir ma'nawi, di atas muttafaq alaih. Maka mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi berarti mengingkari sebagian ayat walaupun beriman pada sebagian ayat. Maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, diterima ataupun tidak, Imam Mahdi pasti datang. Kapan kemunculannya? Banyak tanda-tandanya. Yang pertama, idza muni'an nasu ay yahujjal baita wa ya'tamira ilaiha. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, pertanda itu akan datang Imam Mahdi. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Apa yang membuat kita terhalang? COVID-19. Yang kedua, mulai berseterunya bangsa-bangsa Bani Rum. Ya, bahkan ada peperangan yang kemudian umat Islam akan bersekutu dengan Bani Rum. Satu salihun ar-Rum. Ya. Satu salihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang sempurna dalam keadaan aman. Summa antum wa Rum tuqatiluna aduwwan min waraihim. Lalu kalian bersama Romawi bersatu memerangi musuh di belakang kalian. Ya. Fatuslamuna fatunsaruna wa tughnamuna. Lalu kalian menang dalam perang tadi dan kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, pulang dalam keadaan selamat. Ya. Summa tanziluna bidhi marjin. Lalu kalian turun ke sebuah lembah berpadang rumput yang berbukit-bukit. Faqama rajulun min ahli Nasraniyah. Lalu seorang laki-laki dari orang-orang Nasrani ini mengangkat salib. Yadfa'u saliba wa yaqul ghalaba salib, ghalaba salib, ghalaba salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Umat Islam yang ikut berperang marah. Fayadukkuhu wa yaqtuluh. Orang Islam yang marah tadi mendorong orang Nasrani yang membawa salib, dia jatuh masuk ke jurang mati.
fayaqdiru Rum, maka Romawi berkhianat kepada umat Islam. Mereka berpisah dari pasukan kaum muslimin, fayajtami'una tahta samanina rayah, lalu mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Walikulli rayatin 12,000 junudan, setiap bendera 12.000 pasukan. Artinya aliansi mereka berjumlah 960.000, hampir 1 juta pasukan. Fayanziluna fil A'maq au bidabik, mereka akan turun di A'maq atau di Dabik, wilayah Turki perbatasan dengan Suriah. Pada saat itu Turki kalah dan dihancurkan oleh Eropa, oleh Romawi yang berkhianat pada umat Islam. Nah, kemudian umat Islam akan berkumpul di sebuah masjid yang dulu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Muawiyah mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Di mana peristiwa itu akan terjadi? Di Masjid Umawi, satu-satunya masjid yang ada di Aleppo yang Rasulullah sebutkan bermenara putih, Bapak Ibu. Ya, bermenara putih. Ya, di masjid itulah